Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Hendrila Sakarwa, NPM 19751067 dari program studi D3 Agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabik pun izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Cynthia Anggita MN, NPM 19751058 dari program studi D3 Agribisnis kelas 4B dari Politeknik Negeri Lampung. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Monika Tampu Bolon, NPM 19751047 dari Prodi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Pekerjaan Unit Usaha Kecil Menengah Komoditi Tempe, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama yaitu adalah pembahasan status kepemilikan UMKM Komoditi Tempe. Bentuk dari UMKM Tempe adalah perseroan yang merupakan bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang yang diawasi oleh Dewan Direktur. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab yang terbatas atas harta perusahaan. Berikut ini merupakan struktur organisasi UMKM Tempe, yaitu ada pemilik, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, dan adanya karyawan. Berikutnya adalah lokasi dan tempat. Lokasi dari UMKM Tempe adalah berada pada lokasi Kota Bandar Lampung, alamat Perumahan Korpri, Jalan Ria Kudu Jalur 2 Korpri, Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Lokasi ini kami pilih karena lokasinya yang sangat mendukung untuk segala aspek dalam usaha yang akan dijalankan nantinya, di mana lokasi ini dekat dengan sumber bahan pendukung dan keadaan lingkungan sekitarnya juga sangat baik untuk menjadi lokasi bisnis usaha tempe ini, dengan wilayah yang luas dan tidak terlalu ramai kendaraan karena merupakan daerah perumahan sehingga keadaan daerahnya asri dan juga bersih. Berikutnya adalah analisis pekerjaan. Perusahaan merupakan sistem manajerial yang menuntut pola hubungan manajerial yang produktif. Hal tersebut berkaitan dengan upaya memberdayakan secara efektif orang-orang pada jabatannya, kejelasan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Analisis pekerjaan merupakan kegiatan pengumpulan data tentang pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan dan kemudian dianalisis untuk berbagai keputusan. Dalam melakukan analisis pekerjaan dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan serta pengalaman dari seorang analis. Adapun cara-cara teknis analis pekerjaan yang diperlukan adalah meliputi yang pertama yaitu harus dinamis sejalan dengan perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan juga internal. Prosedurnya harus dapat diaplikasikan dan diolah secara akurat dan efisien serta objektif. Pelaksanaan analis jabatan memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai, melibatkan semua komponen karyawan dan pimpinan secara aktif. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa analisis pekerjaan tidak terlepas dari dua hal yang saling berkaitan, yaitu uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berguna bagi pihak manajemen UMKM Tempe untuk mengetahui sejauh mana keefektifan antara tugas, kewajiban, dan juga tanggung jawab dengan kualifikasi, pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan atau job description diketahui serta disusun berdasarkan informasi yang telah dihasilkan oleh analisis pekerjaan. Deskripsi pekerjaan biasanya digunakan untuk tenaga operasional. Deskripsi pekerjaan harus ditetapkan secara jelas untuk setiap jabatan, supaya pejabat tersebut mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Deskripsi pekerjaan memberikan standar tugas yang harus dicapai oleh masing-masing pemegang jabatan tersebut. Menurut Hasibuan pada tahun 2001, deskripsi pekerjaan menguraikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, identifikasi pekerjaan atau jabatan, yakni memberi nama jabatan pada tiap-tiap karyawan yang memiliki jabatan seperti manajer dan direktur. Kemudian yang kedua, hubungan tugas dan tanggung jawab, yakni perincian tugas dan tanggung jawab secara nyata diuraikan secara terpisah agar jelas diketahui. Kemudian yang ketiga, standar wewenang dan pekerjaan,
yakni kewenangan dan prestasi yang harus dicapai oleh setiap pejabat harus jelas. Kemudian yang keempat, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, seperti alat-alat, mesin-mesin, dan bahan baku yang akan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kelima, ringkasan pekerjaan suatu jabatan hendaknya menguraikan bentuk umum pekerjaan yang hanya mencantumkan fungsi-fungsi dan aktivitas utamanya. Kemudian yang terakhir, penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya, yaitu harus dijelaskan jabatan mana petugas tersebut dipromosikan dan ke jabatan mana petugas tersebut akan dipromosikan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa deskripsi pekerjaan merupakan suatu pernyataan tertulis yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, di mana dikerjakan, dan bagaimana mengerjakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berguna bagi karyawan pada bagian produksi UMKM tempe sebagai panduan untuk melaksanakan pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi pekerjaan pada usaha tempe UMKM yang telah perusahaan yang kami buat. Spesifikasi pekerjaan atau job specification disusun berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah dibuat oleh perusahaan yang menunjukkan persyaratan bagaimana orang yang akan direkrut dan menjadi dasar untuk melaksanakan seleksi sehingga dapat mencegah penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Terdapat ada pengetahuan dan keahlian yang nantinya akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Di sini menurut Hasibuan pada tahun 2001, spesifikasi pekerjaan memberikan uraian mengenai hal-hal yang dapat menjadi perekrutan karyawan yang baik. Yang pertama, tingkat pendidikan yang karyawan, yang kedua jenis kelamin karyawan, yang ketiga ada keadaan fisik karyawan, yang keempat pengetahuan dan kecakapan karyawan, yang kelima batas umur karyawan, yang keenam minat karyawan, yang ketujuh status karyawan. Status karyawan ini apakah dia udah menikah atau tidak. Yang kedelapan emosi dan temperamen karyawan, yang kesembilan pengalaman karyawan. Berdasarkan uraian yang di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa spesifikasi pekerjaan merupakan uraian yang mengenai ciri, karakteristik, pendidikan, dan yang lainnya dari orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka dari itu, penelitian yang kami lakukan ini akan berguna bagi manajemen UMKM produksi tempe dalam menentukan karyawan yang akan dipekerjakan, sehingga dapat terjaring karyawan yang berkompeten dalam bidang usaha tempe yang kami produksi. Di sini ada pengukuran beban kerja. Pengukuran beban kerja atau PBK, disingkat dengan BPK, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di berbagai instansi negeri maupun juga swasta. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/1990, beban kerja diperlukan untuk menetapkan waktu bagi seseorang yang bekerja yang memenuhi persyaratan atau qualified dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu pada suatu tingkat prestasi yang telah ditetapkan. Beban kerja merupakan suatu proses penentuan jumlah atau jam kerja atau man hour yang dipergunakan atau juga yang dapat diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, baik dalam waktu tertentu menurut Penggabean pada tahun 2004. Jumlah jam kerja setiap karyawan akan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga produktivitas kerja dapat optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, di sini berdasarkan hasil yang telah kami analisis, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengukuran beban kerja bertujuan bagaimana kita untuk menetapkan jumlah karyawan berdasarkan beban kerja yang dibebankan. Nah, pada setiap unit sehingga dapat terjadi efisiensi dan efektivitas kerja,
Maka dari itu, penelitian ini akan berguna bagi manajemen dan juga pada bagian produksi tempe. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami jelaskan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Dan itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.